Perhatikan soal berikut. Perhatikan pola berikut. Pada pola di atas banyak noktah pada pola ke-12. Kalau ada soal seperti ini cukup mudah. Yang pertama, pada pola pertama ada 1 ya. Pada pola kedua ada 3. Pada pola ketiga ada 5. Pada pola keempat noktahnya ada 7. Nah, seperti ini. Coba kita lihat, Nak. Kita lihat polanya. Nah, ini ternyata ditambah 2. Nah, ini juga ditambah 2. Nah, ini juga ditambah 2. Jadi kalau seperti ini, kalau ditanya pola ke-12, kita bisa memakai rumus aritmatika. A ditambah N negatif 1 dikali B. Nah, A-nya adalah suku pertama, di mana suku pertamanya adalah ya, jadi di sini adalah suku pertamanya adalah 1 dan B bedanya adalah 2. Nah, ini bedanya. Nah, ini beda namanya. 2 ya. Jadi A-nya sama dengan 1. Nah, N-nya berarti yang ditanya pola ke-12, berarti N-nya 12. Seperti ini, B-nya 2. Nah, jangan dikerjakan ditambah dulu, tetapi yang di dalam kurung dulu. Di sini ada 12 kurang 1 11. Nah, kalau udah seperti ini juga jangan ditambah dulu. Ingat kabat aku, perkalian dulu. Jadi 1 ditambah 22. Jadi sama dengan 23. Nah, ini jawabannya. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Perhatikan pola pada gambar berikut. Banyak batang korek api untuk membuat pola ke-30. Nah, kalau untuk soal seperti ini, yang pertama ada berapa batang? 1, 2, 3 ya, batang korek apinya ada 3. Untuk yang pola kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau bisa ditandain, biar nanti yang sudah kehitung jangan dihitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ada 11. Yang ditanya adalah pola ke-30. Kita lihat polanya, ini ditambah 4. Nah, ini juga ditambah 4. Nah, jadi kalau untuk mencari pola ke-30, kita bisa memakai rumus aritmatika ya, karena bedanya sama. Jadi suku pertamanya adalah 3, bedanya 4. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya A ditambah N-1 dikali B. A-nya adalah 3 ditambah N-nya pada pola ke-30, jadi 30 dikurang 1 dikali B-nya 4. Jadi 3 ditambah 29 dikali 4. Nah, banyak nih yang salah, biasanya ditambah dulu. Tidak, ini dikali dulu ya. Ingat ya kabat aku, 29 dikali 4 6, 3, 8 tambah 3 11. Ini 116. Berarti 3 ditambah 116. Jadi 119. Jadi bukan ditambah dulu baru dikali, bukan, tapi dikali dulu baru ditambah. Jadi jawabannya 119. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar, banyak persegi satuan pada pola ke-15 ya. Jadi perseginya untuk pola pertama ada 1, 2, jadi ada 2. Untuk pola kedua ada 1, 2, 3, 4. Karena ini satuan, jadi bukan yang digabungannya, bukan ya. Jadi cuma satuan ya. Di sini ada kata-kata satuan. Jadi ini ada 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Nah, yang ditanya adalah pola ke-15. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ditambah 2, ini ditambah 2. Nah, karena bedanya sama, biasanya nanti kita mengerjakannya pakai aritmatika ya. Jadi ini A-nya 2, nih suku pertamanya 2, B-nya ini, B-nya ini. Nah, ini B-nya. Jadi B-nya 2 juga. Jadi pada pola ke-15, nah, kita
kita bisa pakai rumus ini. A N-1 dikali B, A-nya adalah 2, N-nya 15 kurang 1, B-nya juga 2. Jadi 2 ditambah 14 dikali 2. Jadi bukan ditambah dulu ya, tapi dikali dulu. Jadi 2 ditambah 28. Jadi sama dengan 30. Nah, ini jawabannya. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Dua suku berikut dari barisan 1, 4, 10, 19 adalah, jadi dua suku berikutnya adalah, coba kita tuliskan dulu soalnya. 1, 4, 10, 19 biar kita lihat polanya. Jadi ternyata ini ditambah 3, ini ditambah 6, ini ditambah 9. Nah, terlihat ya. Jadi ini ditambah 3. Nah, ini tambah 3. Nah, berarti kita harus mencari yang ini. Karena yang ditanya adalah dua suku berikutnya. Nah, ini kita cari. Nah, karena seperti ini berarti di sininya nanti ditambahnya 12. Karena 9 tambah 3 ya. Nah, ini juga ditambahnya jadi 15. Jadi 19 ditambah 12 sama dengan 31. Nah, 31 ditambah 15 sama dengan 46. Selesai. Jadi ini jawabannya. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Dua suku berikutnya dari barisan min 10, min 8, min 5, dan min 1. Kita tuliskan lagi soalnya. Min 10, min 8, min 5, min 1. Nah, ini kita cari nih. Nah, nanti ini kita cari. Oke. Nah, ini coba kita lihat polanya. Ternyata ini ditambah 2. Ini ternyata ditambah 3. Ini ternyata ditambah 4. Nah, ini berarti ditambah 5. Min 1 ditambah 5 jadi 4. Nah, ini berarti ditambah 6. 4 tambah 6 10. Jadi yang ditanya adalah dua suku berikutnya. Berarti dua suku berikutnya adalah 10. Ini jawabannya. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Tiga suku berikutnya dari barisan bilangan 3, 3, 6, 9, 15. Kita tuliskan lagi ya soalnya. 3, 3, 6, 9, 15. Nah, ini hati-hati. Kalau ada angka 2 yang sama di awal, biasanya ini barisan Fibonacci. Jadi kalau mau mencari 6 itu didapatkan dari 2 angka sebelumnya. 3 tambah 3, 6 ya. Jadi ini 3 ditambah 3. Nah, kalau mau mendapatkan 9, berarti 3 ditambah 6, 2 angka sebelumnya. Jadi kalau 15 juga didapatkan dari 6 ditambah 9. Nah, berarti untuk 3 suku berikutnya nih kita akan cari nih. Nah, ya, kita akan cari. Jadi didapatkan dari 9 tambah 15. 9 ditambah 15. Hasilnya berapa? 24. Nah, kalau yang ini didapat dari 15 tambah 24 39. Nah, kalau yang ini didapat dari 24 ditambah 39 363. Nah, jadi jawabannya 24, 39, dan 63. Ini jawabannya B. Selesai. Mudah. Perhatikan soal berikut. Rumus suku N dari barisan 1, 3, 9, 9 dan 27 adalah, biasanya kalau soal ini berbentuk pilihan ganda, kita dapat mudah menjawabnya. Kita dapat melihat dari polanya 1, 3, 9, 27. Berarti ini kalau kita masukkan N-nya 1 akan didapatkan 1. Kalau N-nya 2 kita akan mendapatkan 3 dan seterusnya. Seperti ini. Nah, coba kita lihat yang D. Yang D adalah UN 3
N pangkat min 1. Coba kita masukkan 1. Jadi kita dapat 3, 1 dikurang 1. 1 kurang 1 itu 0. Jadi semua angka kalau dipangkatin 0 itu hasilnya 1. Benar ya? Nah, terus coba kita masukkan lagi N-nya 2. 3, 2 dikurang 1, 3 pangkat 1. Nah ini 3, betul ya? Coba satu lagi deh. UN 3N-1. Pangkat N-1, 3. Masukin 3 ya. 3 dikurang 1, jadi 3 pangkat 2. Nah didapatkan 9. Nah kalau kamu mau mencoba satu lagi juga boleh. Biar lengkap lah. 3 pangkat N-1, 3 N-nya 4 dikurang 1, jadi 3 pangkat 3, 27. Nah ini benar ya. Jadi semuanya ya. Jadi didapatkan jawabannya D. Selesai. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Diketahui UN 2 dikali N kuadrat dikurang 5. Nilai U6 ditambah U7. Jadi nilai suku ke-6 ditambah suku ke-7 berapa? Nah ini mudah loh. Padahal ya ini kan N nih, UN N. Nah ini N-nya kita ganti berapa ini? Nah untuk masing-masing kita ganti ya sesuai yang mau ditanya. Jadi suku ke-6 ya boleh. Suku ke-6 2N kuadrat negatif 5. Jadi N-nya kita ganti 6. Nah seperti ini ya. Jadi 2 dikali 36 dikurang 5. Ini dikali jadi 72 dikurang 5. Jadi 67. Nah untuk suku ke-7-nya sama, 2N kuadrat dikurang 5. Nah N-nya diganti 7. 2 dikali 49 dikurang 5. Jadi ini 2 kali 49 adalah 98 dikurang 5, 93. Jadi U6 atau suku ke-6 ditambah suku ke-7 adalah 67 ditambah 93. Jadi didapatkan 160. Nah selesai. Ini jawabannya. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Suku ke-100 dari barisan 4, 7, 10, dan 13 adalah, nah kita tulis dulu polanya 4, 7, 10, 13. Nah ini ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3. Nah berarti mudah ini. Nanti polanya dia akan memakai aritmatika ya. Suku pertamanya adalah 4. Nah, bedanya itu 3. Nah jadi kita bisa mencari suku ke-100. Nah dia pakai aritmatika seperti ini. Jadi A-nya 4, N-nya 100 dikurang 1, B-nya 3. Jadi 4 ditambah 99 dikali 3. Jangan ditambah dulu ya. Pastikan dikalikan dulu. 99 dikali 3. Nah ini 27 jadi 29. 297 ditambah 4 jadi 301. Nah selesai. Ini jawabannya. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Jumlah 10 suku pertama dari deret 5, 9, 13, 17, 21. Nah karena dicarinya jumlah, berarti ingat SN ya, jumlah ya. Nah kita lihat dulu, ini barisannya deretnya berbentuk apa ini? 5, 9, 13, 17, 21. Nah kita lihat, ini ditambah 4, ini juga ditambah 4. Oh ternyata ini juga ditambah 4. Oh ternyata ini juga ditambah 4. Berarti ini adalah deret aritmatika ya.
Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N dikurang 1 dikali B. Nah ini dia. Jadi N-nya ditanya berapa? 10. Nah 10. Nah, berarti 10 per 2. A-nya berapa? Ini A-nya adalah suku pertamanya adalah 5. Bedanya adalah 4. Nah jadi 2 kali 5 ditambah 10 dikurang 1 dikali 4. Nah seperti itu. Kita bikin yang sistematis ya. 10 dibagi 2 5, buka kurung, 10 ditambah 9 dikali 4. Nah yang dikerjakan yang dalam kurung dulu. 5 dikali 10 ditambah 36. Ini 5 dikali 10 tambah 36. Kenapa? Ditambah dulu yang dikerjakan karena ditambahnya ada di dalam kurung ya. Kalau tidak ada dalam kurungnya dikalikan dulu. Jadi ini 46. Jadi 5 dikali 46 adalah 0,230. Selesai. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Suku kedua dan ke-8 dari barisan aritmatika adalah 11 dan 35. Suku ke-25-nya adalah, nah kita cari dulu ya. Untuk suku kedua, suku keduanya adalah 11, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Nah ke-8-nya adalah 35. Jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku ke-8. Nah kalau kita lihat di sini biasanya kalau aritmatika ditambah atau enggak dikurang. Jadi kalau lihat makin ke kanan itu makin besar, berarti ada kemungkinan ini ditambah. Jadi coba ya kita tambahkan dengan 4. 11 tambah 4 15. Nah 15 ditambah 4 juga jadi 19, ditambah 4 juga jadi 23, ditambah 4 juga 27, ditambah 4 juga 31. Nah pas ditambah 4 pas ya 35 ya, seperti itu. Jadi nanti A-nya berapa ini A-nya? Nah A-nya nih ini ditambah 4. Nah ini jadi 11, berarti A-nya tuh 7. Jadi A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 4. Yang ditarik adalah suku ke-25. Nah kita pakai rumus barisan aritmatika ya. A plus N-1 dikali B. Jadi A-nya 7 ditambah N-nya 25 dikurang 1, B-nya 4. Jadi 7 ditambah 24 dikali 4. Jangan ditambah dulu ya. Nah, dikali dulu. Jadi 7 ditambah 24 kali 4 96. Jadi ini jawabannya 103. Nah selesai. Udah kan? Perhatikan soal berikut. Suku ke-8 barisan geometri 2, 4, 8, dan 16 adalah. Nah kalau untuk barisan geometri kita tulis juga 2, polanya 2, 4, 8, 16. Nah ini berarti suku pertamanya adalah 2. Nah jadi kalau di geometri itu dia bukan beda, tapi rasio. Ya ini bukan ditambah atau dikurang, ini dikali atau dibagi. Ini kali ya, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Nah ini namanya rasionya. Jadi rasionya 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau barisan geometri suku ke-8-nya berarti rumusnya UN sama dengan A dikali R N pangkat min 1. Jadi A-nya 2, R-nya 2, N-nya berarti suku ke-8 ya. Berarti 8 dikurang 1. Jadinya 2 dikali 2 pangkat 7. 2. Jadi ini kan 1, ini dikali jadi ditambah ya. Jadi 1 tambah 7. Jadi 2 pangkat 8.
2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 2 pangkat 7, 128, 2 pangkat 8 adalah 256. Selesai, ini jawabannya. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Suku ke-8 dari barisan geometri 81, 27, 9, dan 3. Ya, kalau untuk geometri kita tulis dulu soalnya 81, 27, 9, dan 3. Kalau untuk barisan geometri, Pak Kiki hanya mengingatkan dia bukan beda ya, tapi dia rasio. Dia bukan ditambah atau dikurang, dia dikali ya. Ini kali berapa ini? Nah, ini dikali 1/3 ya. Nah, 81 dikali 1, 81 dibagi 3, 27. Ini juga sama dikali 1/3. Ini juga dikali 1/3. Seperti itu. Nah, untuk biasanya kalau nyari rasio, Pak Kiki gimana caranya? Rasio itu didapatkan dari suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga. Nah, seperti itu ya. Jadi dapatkan rasionya 1/3, jadi A-nya 81, rasionya adalah 1/3. Jadi suku ke-8 barisan geometri adalah A dikali R N pangkat min 1. A-nya 81, rasionya 1/3, pangkat N-nya suku ke-8 ya, jadi 8 dikurang 1, jadi 81 dikali 1/3 pangkat 7. Nah, kalau 1 dipangkatin 7 dia tetap 1 ya, jadi 1 tetap 1, ini 3 pangkat 7. Nah, 81 di sini itu bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 4 ya. Jadi 3 pangkat 4 dikali 1/3 pangkat 7. Jadi ini karena 3 pangkat 4 per 3 pangkat 7. Nah, kalau dibagi berarti tinggal dikurang, 4 dikurang 7. Jadi ini min 3. Nah, bukannya min 27 ya, salah. Jadi 1 per, nah ininya jadi positif. Nah, jadi jawabannya 1/27. Selesai. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Suku kedua dan keempat barisan geometri adalah 6 dan 24. Suku ke-10 barisan tersebut nih lagi berbicara masalah geometri ya. Biasanya Pak Kiki lebih suka langsung jawab saja ya. Kalau suku kedua, nah berarti suku kedua dia 6. Nah, suku keempatnya dia 24. Nah, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan ini suku keempat. Nah, gimana? Biasanya karena ini barisan geometri, biasanya nih kalau ke kanan makin besar berarti dikali. Ya, dikalinya dikali berapa ya? Biasanya nih nggak jauh sih. Biasanya kalau barisan geometri di SMP itu biasanya kalau nggak dikali 2, dikali 3, dikali setengah, dikali 1/3. Ini biasanya kalau makin besar biasanya dikalinya 2. Coba dikali 2. Kali 2, 6 kali 2, 12. Nah, 12 dikali 2. Nah, pas ya. Pas 24. Berarti ini, nah ini juga dikali 2. Berapa ya? Berarti 6 dibagi 2, 3. Jadi untuk A-nya sama dengan 3, rasionya sama dengan 2. Nah, kalau suku ke-10, nah suku ke-10 berarti UN A dikali R pangkat N min 1. Jadi A-nya 3, R-nya 2, 10 ya. 10 dikurang 1. Jadi 3, 2 pangkat 9. 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 berapa ya? Nah, 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 128. 2 pangkat 256, 256 dikali 2 lagi berarti 500. 256 dikali 2.
ya 512. Jadi 2 pangkat 9 itu sama dengan 512. Jadi 2-nya ada 9 ya, kamu perkalikan saja. Jadi ini 512. Jadi didapatkan 512 dikali 3, 6, 3, 1536, 1536. Selesai. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Jumlah 7 suku pertama dari deret 243, 81, 27, 9, dan 3. Ini adalah kelihatan ya, ini adalah deret geometri gitu. Jadi biasanya kalau mencari jumlah 7 suku pertama, mencari jumlah di deret geometri, biasanya Pak Kiki cara manual saja nak. Ya, kalau pakai rumus pun itu juga akan sulit ya. Jadi kita pakai cara manual saja. Kita tulis polanya 243, 81, 27, 9, 3. Nah, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Nah, kita lanjutkan ya. Berarti suku keenamnya berapa? Berarti ini dikalinya 1/3. Ini semua juga dikalikan 1/3 ya. Jadi ini 3 dikali 1/3. Jadi 3 dikali 1/3 berarti 1 ya. Ini nanti suku ke-7 kita dapatkan juga sama dikali 1/3. Berarti ini 1/3. Nah, untuk yang ke-8 nya ini dikali juga dengan 1/3. Ini jadi 1/9. Seperti itu. Jadi ternyata dia cuma sampai 7 saja ya. Nah, berarti ini tidak usah, nggak apa-apa. Ini tidak usah, kita coret saja. Nah, seperti itu. Jadi untuk 7 suku pertama adalah berarti 243 ditambah 81 ditambah 27 tambah 9 tambah 3 tambah 1 tambah 1/3. Nah, seperti itu. Nanti dijawab, ini ada sepertiganya nih di belakang. Nah, ayo. Pak Kiki kasih waktu untuk menjawabnya. 243 ditambah 81 ditambah 27 ditambah 9 tambah 3 tambah 1. Jadi didapat 364. Nah, seperti. Jadi 364 sepertiga. Nah, seperti itu. Ini jawabannya selesai. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Di dalam gedung pertunjukan terdapat 14 baris kursi. Baris pertama ada 20 kursi, baris kedua ada 24 kursi, dan seterusnya. Setiap baris di belakangnya bertambah 4 kursi. Banyak kursi dalam gedung adalah, nah kalau untuk soal seperti ini kita cari banyak kursi dalam gedung, berarti kita pakai jumlahnya semua ya. Nah itu karena bertambah 4 berarti dia adalah deret aritmatika ya. Coba kita kerjakan sekarang ya. Untuk ada baris 14 baris, berarti N-nya sama dengan 14. Pada baris pertama ada 20 kursi, ada 20 berarti A-nya 20, baris kedua 24, dan seterusnya. Setiap baris di belakangnya bertambah 4 kursi, berarti B-nya 4. Nah, kita pakai deret aritmatika ya untuk mengerjakannya. Jadi S14 sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B. N-nya 14 dibagi 2, 2 kali 20 ditambah 14 dikurang 1 dikali 4. Nah seperti itu. Ini langsung 7 buka kurung 40 ditambah 13 dikali 4. Nah ini 7, 40, 13 kali 4, 52. Nah kalau seperti ini jangan dikalikan dulu, karena
ada tanda kurung. Jadi yang pertama itu kurung dulu, baru kali sama bagi, baru tambah sama kurang ya. Berarti yang pertama itu dalam kurung dulu. Jadi ini 7 dikali 92. Kita hitung ya, 92 dikali 7. 2 kali 7 14, 51, 9 kali 7 63, 64. 644. Selesai. Ini jawabannya. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 3 setiap 20 menit. Jika mula-mula ada 10 bakteri, banyak bakteri setelah 2 jam. Nah, biasanya kalau bakteri seperti ini kita memakai geometri ya. Coba kita mulai menjawabnya. Bakteri selama 2 jam. 2 jam itu sama dengan 120 menit ya. 2 kali 60. Nah, karena membelahnya setiap 20 menit, maka 120-nya, 20 menitnya dibagi 20 menit. Jadi dia 6 kali dia 6 kali membelah. Awalnya ada 10 bakteri. Seperti itu. Oleh 10 bakteri, lah dilanjutkan karena dia 6 kali membelah, setiap membelah diri menjadi 3. Jadi ini nanti dikali 3. Ini jadi 30. Nah, dikali 3 lagi 90, dikali 3 lagi 270, nah, dikali 3 lagi 810. Nah, sampai kapan Pak Kiki? Nah, karena dia 6 kali membelah, untuk bakteri dimulainya jangan dari 10. Karena di 10 dia belum membelah, dimulainya dari 30. Ini pertama membelah, kedua membelah, ketiga membelah, ini keempat membelah. Ya baru 4 ya. Kita kan sampai 6 kali membelah ya. Dikali 3 2430, dikali 3 lagi 7290. Jadi ini 5 kali membelah, ini 6 kali membelah. Nah inilah jawabannya. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah 7290. Hati-hati ya, biasanya kalau 10-nya dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah sampai sini banyak di antara kalian tuh banyak yang salah. Jadi kalau untuk bakteri dimulai di mana dia membelah, bukan pada awalnya. Ya, jadi jawabannya D. Selesai. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Tali dipotong menjadi 6 bagian. Jika tali yang terpendek 4 cm dan tali yang terpanjang 972. Panjang tali mula-mula. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, ini yang terpendek, tali yang terpendek kan kita dipotong ada 6 ya. Kita bikin 6. Nah, ini kita bikin 6. Katanya yang terpendek 4 cm. Nah, yang terpanjang 972. Kalau pakai aritmatika sepertinya agak janggal karena terlalu jauh antara 4 dan 972 untuk penjumlahannya. Biasanya ini terlihatnya ini geometri ya. Oke. Karena geometri berarti dia dikali berapa ya? Biasanya kalau di SMP dikali 2, dikali 3 ya. Itu aja sih biasanya. Biasanya ini kayaknya dikali 3 deh. Kita coba saja dulu ya. Dikali 3 dia 12, dikali 3 dia 36, dikali 3 dia 108, dikali 3 324, dikali 3 wah pas 972. Wah pas nih. Jadi yang ditanya adalah panjang tali mula. Nah, panjang tali mula-mulanya berarti sebelum dipotong. Berarti ini 4 ditambah 12 ditambah 36
ditambah 108 ditambah 324 ditambah 972. Ayo, Kiki kasih waktu untuk kamu menjawab ini. Masa bisa dong? Pasti. Berapa dapatnya? Nah, ini jawabannya hampir mirip-mirip ya. Awas, hati-hati. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah 1456. Selesai. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Setiap awal bulan ayah membagikan sejumlah uang kepada 5 anaknya. Uang yang akan dibagikan terdiri dari lembaran uang 2000-an. Anak pertama memperoleh 48 lembar. Jadi kalau Pak Kiki membuatnya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Jadi anak pertama mendapat 48 lembar dan anak kedua memperoleh setengahnya dari anak pertama, berarti setengahnya adalah 24 dan begitu seterusnya. Jadi ini dapat 12, ini dapat 6, ini dapat 3, seperti itu. Jadi yang ditanya adalah jumlah uang yang dibagikan ayah. Nah, kalau jumlahnya berarti kita langsung hitung saja jumlahnya ya. Langsung hitung saja. 48 ditambah 24 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 3. Ayo, kamu bisa hitung kan? Ayo, berapa ya jawabannya ya? Berapa? 93. Ya, benar. Jawabannya adalah 93. Uang 2000-an. Berarti jumlah uangnya, tadi kan jumlahnya. Kalau sekarang jumlah uangnya, karena uang ayah yang akan diberikan itu 2000-an, ada 93. Jadi 93 dikali 2000 rupiah. Berapa dapatnya? Benar. Ya, 186.000. Selesai. Mudah kan? Perhatikan soal berikut. Jadi ada banyak siswa 1, 2, 3, 4, dan 5. Banyak bersalaman ya. Kalau ada siswanya 1 ya tidak ada yang bersalaman. Masa bersalaman sendiri ya. Kalau ada 2 siswa itu banyak bersalamannya 1. Kalau ada 3 berarti bersalamannya 3. Kalau ada 4 ada 6, 5. Nah ini berapa? Yang ditanya adalah banyak bersalaman jika banyak siswanya 10. Nah, biasanya pada masalah kehidupan sehari-hari barisan dan deret, soal ini sering keluar ya. Banyak bersalamannya berapa? Jadi kita lihat ya. Jadi kalau di 1 itu ada 0. Berarti kalau yang 2 itu ada 1. Berarti yang kedua nih ada 1. Nah, terus yang ketiga 3, 4 ada 6. Nah, coba ya. Kalau yang pertama, coba kalau bersalaman biasanya kalau misalnya 1 orang biasanya dia 1 terus dikali sebelumnya berarti 0, nanti dibagi dengan 2. Nah ini jadi 0 ya. Kalau orangnya ada 2, siswanya ada 2, nah ini 2 dikali sebelumnya berarti 1, dibagi 2 juga, jadi dapat 1. Bener ya. Jadi coba kita yang 3, berarti orangnya ada 3, sebelumnya berarti 2 dibagi dengan 2 ya. Jadi 6 bagi 2 3. Terus untuk yang 4 berarti 4 sebelumnya 3, sama dibagi 2 juga. Jadi ini 12 bagi 2 6 ya. Berarti kalau untuk yang 10 berarti 10 dikalikan sebelumnya 9, jangan lupa dibagi 2. Jadi 90 dibagi 2 45. Jadi banyak bersalamannya. Kalau banyak siswanya ada 10 adalah 45 kali banyak bersalamannya. Selesai. Udah kan?